Halo sahabat desain, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan nge-review lagi di manual yang berjudul Reincarnation of the Suicidal Battle God chapter 100 ya guys. Pas banget ya chapter 100 ini. Kita ternyata akan MC-nya akan bertemu pemilik asli dari pedang cahaya ya, yang dipegang oleh MC. Sebenarnya pedang cahayanya itu memiliki jiwanya sendiri atau memilih pemegangnya sendiri, dan yang gua tebak nih, kemungkinan ayahnya siapa sih itu tuh, ayahnya Lucius, dia itu pemegang asli dari pedang cahaya kalau nggak salah nih ya, antara dia, karena di chapter kemarin tuh kita udah dikasih spoilers guys ya, dimana MC pedang cahayanya itu menunjukkan seorang pemegang pedang cahaya yang ternyata daerahnya dekat, dan kita lihat yang disorot terakhir itu yaitu bapaknya Lucius ya, kalian tahu lah ya. Si Lucius ini seorang ketua atau pemimpin biara di cahaya itu. Nah, dan kita juga udah jadi kita juga udah nemuin alasan kenapa dunia hancur nih guys ya, dunia si MC. Padahal di masa lalu ini banyak banget pendekar-pendekar yang hebat ya, di selain MC-nya juga nih, selain Zipper. Dan kita tahu nih, ternyata gara-gara si Erdes, si bocil Erdes itu yang gue bilang beban ya, karena dia itu menyelamatkan para naga, yang dimana naganya itu ini sebenarnya di akhir ending dunianya si MC ini bakalan dikedalin oleh demon god guys ya. Mau nggak mau itu udah tertulis jelas oleh para dewa. Nah, ya emang nggak salah juga ya. Mungkin kalau kita di posisi si Erdes ini juga mungkin bakal ngelakuin hal itu guys. Nggak peduli tentang dunia, tapi penyebabnya lah dunia hancur itu gara-gara dia guys. Nah, dan si Zephyr ini di masa lalu ternyata bermusuhan sama si Erdes ini guys ya. Maksudnya bermusuhan bersama Erdes ini gara-gara si MC kita ini di masa depan waktu itu, pas dia sebelum reinkarnasi itu, kembali ke masa lalu ya, dia ini memiliki jantung naga biru, dan ya mau nggak mau ditangkap lah sama Erdes, yang dimana kan si Erdes ini kan benci banget ya sama orang yang udah ngebunuh naga. Nah, ditangkaplah dia dan diserahkan oleh si naga putih itu tuh, yang si kemarin gue gambar atau ilustrasinya ya. Dia dikurung dan ditanyain dan lain-lain lah. Nah, kalau menurut gue di sini itu sebenarnya tim dari Erdes ya, yang dibuat oleh Ratu yang dipacari oleh MC kita ini, itu kalau lebih cerdas aja si Erdes ini buat memanfaatkan timnya itu ya, itu pasti bisa ngelawan demon god. Apalagi pergabungan timnya itu ada yang gue gambar ini tuh, ada si racun tuh, kalian bisa lihat sendiri ya ilustrasinya, ada pemimpinnya. Terus ada yang si elf ya, dari bangsa elf tuh yang kupingnya panjang. Nah, tapi di sini tuh tiba-tiba mereka ini terpecah guys. Kenapa bisa terpecah? Karena udah nggak sesuai kesepakatan di awal yang ingin membunuh semua para naga. Nah, di sini udah beda, menyimpang, ibaratnya udah beda dari tujuan terbentuknya grup itu guys. Nah, makanya lah pada bubar, pada mencar dan memilih membuat grup masing-masing ya, seperti ketemunya Zipper. Yang ini di masa depan ya, yang dulu pas Zipper sebelum reinkarnasi. Ada Zipper, terus ada yang racun, terus elf, terus sama putri yang bakalan jadi pacarnya dia tuh ya, yang jadi pacarnya dia. Jadi terpecah tuh kubu-kubunya. Nah, di sini kubu dari melindungi para naga dan kubu dari untuk memusnahin musnahin naga. Jadi sama-sama saling terpecah lah di situ. Yang nggak mau dia bakalan menjadi musuh saling bertarung. Oke? Nah, jadi seru juga ya. Kita bakal ketemu karakter-karakter baru lagi nih dari ayahnya Lucius juga ya. Karakter yang entah itu dari kerajaan mana ya. Sepertinya Lucius itu bukan hanya dari seorang penyembah Tuhan doang ya, tapi juga dari kerajaan. Kelihatan dari ayahnya penunggang naga atau apa, penunggang kuda apa. Penunggang sedikit bisa terbang itu.
si jenis naga yang ya masih kecil lah ya buat ditunggangin di sini juga. Nah, kemarin kan gue baca di chapter 99 itu kita juga banyak banget nemuin fakta tentang entah itu Lucius, tentang masa lalunya si MC, dan kita juga udah memulai flashbacknya ini udah berakhir ya guys ya. Flashback akan ternyata guys ini sangat licik guys ya. Cuman di depannya aja polos ternyata, tapi dia lebih licik malah dari MC kita. Nah, beda cerita MC kita itu buat ngebunuh seluruh dewa mungkin lah, demon god dan lain-lain. Dan kita juga nemuin fakta pertemuan pertama dari si MC kita sama putri ya, si Altar kalau salah. Gue nggak tahu apa itu. Pas dia lagi mandi guys. Ternyata pertemuannya pas dia lagi mandi, anjay banget ya. Jadi niatnya ini si putri ini pengen ngelayu si Jiper kali ya. Dan ternyata nggak kerayu guys ya. Maksudnya si Jiper ini ternyata bukan buat cewek ya, tujuannya itu buat item, buat barang-barang yang mungkin bisa bikin dirinya semakin kuat, semakin berkembang. Nah, di sini mungkin pertemuan awalnya si Jiper gimana dia jatuh cinta dan lain, tapi nggak diterusin sih ya. Hanya sekilas aja kita ngeliat pertemuannya dari si cewek atau putri ini. Oke? Ini dikit lagi sedikit selesai. Itu yang gue gambar tuh elf ya, bangsa elf ini tuh ya. Kalau kalian mau belajar bikin seperti ini, bisa langsung aja ke playlist YouTube gue ya guys ya. Langsung cek aja YouTube gue, itu banyak banget tentang belajar desain, dan siapa tahu bisa jadi duit ya kan. Nah, ini hanya sekedar gambar iseng ya guys. Gue bikin ilustrasi yang sama manhwa yang kalian baca, tapi nggak sama ya, mesti agak mirip sedikit lah ya. Yang penting kalian tahu. Dan nggak boleh dijual, nggak boleh dikomersil, karena akan kena hak cipta, kena pidana. Lebih baik kalian pilih belajar sendiri, cara bikin karakter sendiri, terus nanti kalian punya ciri khas masing-masing dan bisa kalian jual sendiri ya karakternya di marketplace. Banyak kok marketplace sekarang yang bisa menampung karya kalian. Oke, di sini udah hampir selesai kita buat mata-matanya, dan kita juga bisa ngelihat juga nih ya, gimana caranya pembuatan dari manhwa. Susah loh guys bikin beberapa karakter itu kalau dari nol ya. Kalau ini kan gue nggak dari nol, ini tuh udah ada, jadi gambarannya kayak nyalin aja. Kalau kita buat dari nol itu susah guys. Kita harus lihat dulu, kita harus lihat ekspresi mereka dan lain-lain pokoknya. Oke, di sini kita tinggal gambar lehernya aja ya. Kita belakangin, kita warnain aja ya. Oke, dan di sini backgroundnya belum selesai nih. Kita bikin backgroundnya agak sedikit kita kasih 2 warna radian ya, biar kelihatan bagus. Nah, di sini udah sedikit jadi. Mungkin sampai sini dulu aja. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gua. Jangan lupa subscribe YouTube gua dan follow IG TikTok gua. Dan sampai jumpa lagi di next video.